Pak, Ntar dulu sih, ganti. ngapain nanti? Allah dulu, gampang ini mah. Oh iya. Diingatkan teman lebih baik daripada diingatkan Allah. Tuh. Dengan trio Tekewer. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita kali ini ada di perjalanan. Karena konten ini sebenarnya kontennya jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, happy aja sih. Jalan-jalan menuju happy. Speaking street. Ini ada orang ganteng di sebelah saya yang lagi sambil nyetir. Kanan dan kiri. Kalau kanan Di tengah juga malaikat. sama. Oh gitu. Nah, ini tengah masih jomblo. Siap. Ini udah ya. Ya. Mau nambah? Jangan. Oh, belum. belum. Oke, di ngobrol sambil perjalanan ini. Speak street. Speak street ya. Ya udahlah, apalah itulah. Siap. Pokoknya yang penting happy aja Kang ya. Betul, Lah. itulah yang paling Tujuan, utama. Konten ini ya mudah-mudahan sih di apa ya istilahnya Sesuai ada dengan hal baik lah. sponsornya Happy Clean. Nah, Kita harus happy. Selalu happy, selalu Nah. bahagia. Siap. Karena sejatinya setiap hari harus bahagia. Waduh. 8 di atas 7. tapi gini sih, bahagia nggak sih kalau misalkan apa ya istilahnya, mungkin anak-anak muda sekarang ya Kang ya. Tuh. Di kita itu Indonesia kan katanya lagi banyak anak mudanya, cuman kondisinya sekarang itu kan banyak yang ibarat tuh bingung lah kondisinya. Mungkin Kang Anton atau Kang Naji juga pernah ngerasain kan masa itu, masa setelah sekolah gitu. Oh, mau ngapain, mau kerja atau mau bisnis? Betul. Saya persilahkan yang muda. Terkadang gini sih ya, yang paling utama jati dirinya. Jati diri? Jati diri. Kadang ketika Kayu kali, ketika lulus itu kita belum ada mindset yang terbuka. Luar biasa. Kembali ke lingkungannya tadi. Setuju Ke Mas lingkungannya. Kalau lingkungannya A, hasilnya A gitu lah. Jadi kalau kita berpikir positif, hasilnya pun positif. Jadi untuk kalangan untuk milenial terutama, udahlah, lakukanlah yang mudah dulu, jangan terlalu mikirkan yang rumit-rumit itu. Intinya saya tambahkan untuk kaula muda, belajarlah Ngomong loh. Aduh, pas saya ngomong jatuh begitu ya. Wah, sebegitu Tanjak. besar menurut saya. Untuk kaula muda ini belajarlah matematika itu pertambahan dan perkalian. Jangan pengurangan. Pertambahkan berarti tambahlah ilmunya. Mantap. Itu. Kalau dikali, kalikanlah profitnya. Jangan dikurangi, bro. Nah, itu pesan saya. Lanjut Kang Naji. Ya intinya sih, kalau kita pengen menjadi wirausaha, banyak relasi di satu visi misi. Tapi kalau kita untuk kerja, ya monggo, kerjanya harus tetap produktif kan. Kita kerja sekaligus harus membangun wirausaha juga, karena sejatinya ketika kita kerja itu ada saatnya kan. Apalagi sekarang sistemnya luar biasa lah, ada outsourcing, ada PHK, ada seperti apa. Karena sistemnya sudah berubah, nggak kayak dulu gitu kan. Betul. Karena zamannya revolusi ya umuran tahun 80-an lah. Zamannya Kang Anton ya. Itu kita kerja Saya di masih muda, perusahaan bro. itu. Tampang aja tua, banyak mikir. Ya, saya tambahkan juga. Ya. Ini tambahkan ya, karena saya selalu belajar matematikanya pertambahan. Suka nambah ya. Ya, berarti pertambahan. Istri nambah Makan pun ini? nambah, istri Istri tidak. nambah. Oh, iya. Justru itu sama dengan sama dengan suami maksud saya. Oh gitu. Nah, tadi saya mau ngomong apa lupa ya. Diajak ngomong sama Banyak nyetir. Oh, gitu ya. Pemikir. Banyak Itu pemikir. banyak Oke, konsep oke, pemikir. sorry. Wajar Sorry, lupa ya. gitu Betul. kan. Wajar lupa. Maklum belum ada uban soalnya. Lanjut Kang. Oke. Tadi mau ngomong apa? Masa Justru itu lupa, saya pikirkan dulu. Oh my god. Wow. Pikirkan dulu. Ini ketahuan loh umurnya. Oh, Nanti dikit. Tapi ini biasanya kalau kendala anak muda itu yang saya rasakan juga gitu. Maksudnya ada takut untuk memulai sesuatu, baik itu dia itu mau ke industri ke tempat kerja gitu kan, ataupun mungkin ke apalagi ngebuka usaha gitu biasanya kan. Itu mungkin cara menyikapinya seperti apa sih supaya kita tuh nggak takut gitu? Kalau pengalaman dari Kang Naji atau Kang Anton dulu? Ya, oke, kalau saya sih cuman pesan saya ya. betul. Kalau kerja itu ada 2P. 2P.
PHK dan pensiun. Betul. Kalau usaha. Kalau usaha itu ada PT, profit terus. Waduh. Luar biasa. Ini dia. Biasa di luar. Sebenarnya mah inti acara ini sih sebenarnya. Apa tuh? Ya ini kan Wih, luar biasa rangkumannya, Bro. Mantap. Intinya gini sih lah. Kalau kita boleh lah, tapi saya nggak menyalahkan kerja ya. Kalau kerja itu kita ibaratnya 10 tambah 10 berapa Kak? 20. Tapi kalau kita seorang bisnis entrepreneur young, milenial gitu ya. Itu 10 kali 10. Sama dengan 1000, Bro. Tak terbatas. 1000, Bro. 1000. Ngitungnya 10 kali. Oh, emang itulah seorang tapi ini teman-teman ya, bukan berarti yang teman-teman saat ini mungkin nonton dia lagi jadi karyawan bukan berarti buruk, bukan. Tidak buruk, Gitu. tidak buruk. Karena Bagaimana? saya dulu pernah usaha juga, kerja juga gitu. Sebagai apa, Kang? Dulu- Kerjanya? Kalau saya boleh nggak tahu? Yang terakhir saya sebagai ya kerjanya ngoceh Kang, Apa tuh? konsultan di kesehatan. Luar biasa tuh. Kalau mau berobat tinggal hubungi. Ya, itulah Konsultan loh. sama. Kalau saya sih, menurut saya sebenarnya pekerja juga hal positifnya juga ada. Pasti. Tergantung pemikiran jiwa kita. Iya. Mental tadi ya, mental. Mental tadi, mental daya Mindset pikir, ya. mindset lah ya. Kasarnya seperti itu, bisa saja bekerja sambil usaha. Ah, Ya kan, bisa saja bekerja fokus tapi nanti ke depan ada planning untuk masa depannya usaha. Betul. Tapi Paket. ujung-ujungnya pasti usaha setelah pensiun ya. Iya Betul. betul. Ada Iya. juga banyak juga yang setelah pensiun tapi istilahnya dia karena emang pinter tadi mindsetnya sudah berwirausaha, jadi dia lebih hebat lagi gitu maksudnya. Lebih hebat lagi, betul, betul. Itulah luar biasa. Hmm. Ada pertanyaan lagi yang siap saya tidak menjawab? Nih teman-teman, kita nih sambil nyari tempat ya Kang ya. ya. Ya, nyari tempat santai gitu. Enak nih. Sembari ibadah nanti ya kita ya. Alhamdulillah. Oke. Ini juga udah asar dulu nih teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah ada di alun-alun ya. Alhamdulillah. Alun-alun. Kedai rekan kita nih luar biasa. Ini kedai beliau. rekan kita luar biasa, beliau Perjuangannya. pengusaha yang sangat Fighting. fight. Cuman Siapa sih? alhamdulillah Siapa sih namanya? namanya Pak Rudi. Rudi. Panjang umur. Itu. Oke teman-teman, masih dengan trio. Tekewer. Sekali lagi dulu mana guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Emang luar biasa ini, sesuai namanya. Akhirnya kita sudah sampai ya di kedai MPR. Sampingnya DPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Oh gitu. Apa nih? Warung Kang Roji. Jauh banget. Lagi sibuk beliau. Ya, Luar kita biasa. lagi sambil nunggu ini ya, minuman ya. Iya. Nah, tadi kita sudah ngobrol tentang anak-anak muda yang saat ini mungkin kebanyakan apa ya, saya takut mengambil resiko kan. Betul. Antara pekerja dan pengusaha. Itu bingung tuh kadang, karena masing-masing sebenarnya sih ada sisi baik, buah sisi baik ya, maksudnya ada nilai plus minusnya lah gitu. Betul. Ya, Iya, masing-masing iya. gitu ya. Semua kalau- apapun ada konsekuensinya. Kalau ini dulu deh kita bahas yang jadi pegawai gitu. Apa sih modal? Kalau ada anak muda yang pengen, saya mau pengen ke jadi ini aja lah, kerja aja lah gitu. Nah, Modalnya apa nih? saya berikan yang mudah dulu. Intinya gini, kerja sama bisnis itu sama, Apa beda? tapi bedanya di waktu. Wih, Di waktu. Kalau kerja
sebenarnya itu sedang ditarget sesuai gaji dia. Gaji dia. Betul. Kalau Tapi usaha, tapi kenapa seorang usaha itu belum maju ya kan? Karena dia nggak ada target bahwasanya saya yang ngatur sendiri. Tapi kalau usahanya pengen survive, pengen naik kelas, tapi bagaimana kita sebagai bos diri sendiri? Seperti kita tadi kerja. Sebenarnya kerja itu seperti kita seorang usaha. Bedanya terbatas. kalau saya beda. Lanjut. Kerja. Ini harus beda dong kalau sama. Kalau sama buat apa kita ngobrol? Kalau pekerja kita nggak bingung kantornya di mana. Kalau usaha kita bingung kantornya di mana. Itu bedanya gitu loh. Iya. Ya lanjut lagi Kang Naji, mungkin ada motivasi atau Enggak, maksudnya tuh apa ya, dari sisi mungkin apa ya, hal apa sih yang memang harus disiapkan gitu sebagai kalau kita mau terjun di dunia usaha dulu nih bro, belum ke bisnis nih, usaha dulu. mantatnya usaha ke saya. Iya. Kalau pekerja ke dia. Bukan, Oh gitu. dua-duanya. Dua-duanya. Oh gitu. Karena saya merasa paling tua, saya mengalah duluan. Apa aja yang harus disiapin? Yang pertama disiapin nih kalau misalkan orang Mau awam kerja. mau kerja apa usaha nih? Kerja. Lagi usaha itu bilang. Kan bilang dua-duanya kan. Sekarang kita bahas yang mau kerja dulu, mentalnya yang harus disiapin apa sebelum kita ngebahas yang mau usaha. Yang harus disiapin tuh kalau kerja lamaran tuh. Gitu. Betul tidak? Iya. Lamaran. Jadi kalau sebelum lamaran tuh kita harus sekolah dulu. Betul. Lulusan dulu. Nah, maksudnya gini loh Kang. Tadi kan kita udah ngobrol banyak kan. Maksudnya kita nih mungkin saatnya ada teman-teman yang mungkin baru lulus, entah itu lulus SMA atau lulus kuliah. Karena pilihannya kan kerja atau bisnis kan. Tambahin. Nah, yang saya tanyakan adalah mental apa, kan ini ngebahas dua-duanya nih. Siap. Enggak satu usaha doang, enggak kerja doang nih. Betul. Tapi ngebahas yang pertama dulu, kerja dulu nih. Kalau ada anak muda yang nonton saat ini gitu, dia pengen tuh kerja. Apa aja sih mungkin mental yang harus disiapin atau kemampuan yang harus disiapkan yang mungkin saat ini dia masih sekolah, masih kuliah? Yang pertama sih mental ya. Seseorang itu pasti kan pemikirannya berbeda. Berbeda gitu kan. Ya, kalau mentalnya kita merasa pekerja, tapi terutama kalau barusan lulus sekolah sih rata-rata mungkin 90% memilihnya pasti ke situ kan. Iya. Apa yang dipersiapkan kan? Hmm. Ya mental yang pertama, mental itu tadi kita bekerja di mana bidangnya. Cintailah, bukan produk ya, cintailah pekerjaan kita. Benar. Iya. Kita jangan berpikir saat ini, tapi berpikirnya nanti ke depan. Kita tidak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi apakah ganti presiden apa tidak. Betul. Apakah ganti nasib apa tidak. Seperti itu kan. Nah, itu pekerjaan yang pertama, mental, dan harus ya itu tadi. Harus komitmen. Tahu sesuai. apa yang Betul. Yang dia kerjakan, yang dia sukai. Ya itulah. Ya, love-nya saya tahu. Yang itunya saya tidak tahu. Cinta. Gitu. Cintailah produk-produk Indonesia. Produk Indonesia. Produk-produk ya. Iya, tapi SDM Indonesia maksudnya. Ya, masih tetap di Indonesia. Iya. Tapi yang kedua tadi itu pertanyaannya adalah kalau usaha seperti apa mental yang harus dipersiapkan. Nah, gitu maksudnya gitu. Kalau jawaban saya, yang satu ya tadi kita harus berpikir segmentor kita itu usahanya kemana. Ada kan yang berdagang, ada juga yang industri, ada juga di banyak ya. Iya. Itu yang kita persiapkan. Kita segmenternya kemana? Kalau sudah ke A, saya merasa bidangnya ke A, fokus ke A. Jangan takut gagal bro. Jangan takut gagal. Gagal itu nomor 2. Yang pertama niat. Tidak ada kata-kata. Kalau kita naik taksi, kita kan berhenti di mobil dulu kan. Nggak tahu berpikir mau kemana dulu, berhenti di mana kan. Setelah naik baru kita, bang ke Monas ya. Bang ke Cilegon ya. Nggak pernah. Bang ke Monas ya, dari jauh lah. Betul. Bang ke Cilegon, kok ente ngeliat saya heran begitu. Apakah jawaban saya ngaco? Apa memang tidak dimasukin di akal? Mencerna. Oh, mencerna. Kayaknya kalau Kang Anton ngomong betul cerna. Oh, berarti bingung bro. Bingung. Itu Enggak, seperti saya Mbak, usus gitu. Karena penuh isinya itu. Iya. Isinya penuh gitu. Itu jangan menyinggung ke perut loh bro. Ayo apa pertanyaan ente? Nah, enggak lanjutin Kang Haji. Oh, Kang Kalau Kang Haji, Haji, ya. sudut pandang Kang Haji. Intinya sudut pandang nih ya. Kita milih kerja is okay. Kita milih usaha sangat luar biasa. Kenapa? Karena Ini kalimatnya motivator. Gua kalah gua. Konsultan bro. Konsultan. Beda. sombong amat.
Intinya bahasanya. harus siap konsekuensinya. Wah, ini Terima kasih butuh Pak segar Roji dulu yang ini. punya kedai MPR, rekan-rekan semua pemirsa. Ya nih, wush. Wih. Kita nikmati coba. Icip dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Jangan nyalakan saya. Ya. Kalau mau datang silahkan datang. Alamatnya di mana Pak Roji? Alun-alun Cilegon. Alun-alun Patokan Cilegon, itu ya? Kota Cilegon, kedai MPR. Tidak jauh dari jalan. Tidak tahu jauh dari jalan Betul. dan lampu merah. Asik. Harus lengkap. Oke, Kang, lanjutin Kang Haji. Ya tadi lanjutin ya. Yang penting siap konsekuensinya. Konsekuensi yang paling fatal itu putus asa. Ketika kita masuk, kadang enak amat ya kita gajian UMR. Tapi di dalam kamar, di dalam office itu, karena kita ada berhadapan dengan yang beda visi misi, beda pemikiran, beda sudut pandang, beda karakter. Itu yang saya rasakan dulu di kantor. Ketika kita melakukan baik pun dikatakan jelek, karena kita sedang ada kompetitor di situ. Gitu. Jadi saya merasakan ketika melakukan hal yang paling baik itu kan saya nggak ada harapan pengen cari muka karena muka saya satu. Buat apa dicari? Yang ada jalur dioperasi. Ketika saya merasa pengen benar-benar totalitas lah, karena niat ibadah kita, niat kerja kita adalah ibadah gitu. Jadi itulah siap konsekuensinya, berhadapan dengan yang beda pemikiran yang akan menjatuhkan. Kita harus positif dulu, yang penting siap mental seperti Kang Anton tadi. Terus kita memilih usaha itu jangan kita lihat bebas waktu ternyata penghasilannya besar, bukan itu dulu, tapi bagaimana kita menyikapi manajemen. Ketika usaha sebesar apapun manajemennya enggak terarah, tidak benar-benar dikelola, itu akan hancur juga kan. Dan seorang usaha tidak munafik, harus namanya bermitra. Karena dengan bermitra itu akan ada pemikiran hal baru, ada ide baru. Kita nggak hanya usaha ini harus sendiri, itu nggak akan besar hanya di tempat, jalan di tempat capek lah. Jadi intinya Salam gini, hebat. kalau bisa saya simpulkan teman-teman ya dari Kang Anton, Kang Naji gitu, intinya kayak naik mobil tuh ya, kalau pengusaha itu kayak driver nih. Wah, Pengendara. ya. Kalau seorang pekerja itu yang penumpang. duduknya santai, bisa tidur. Betul. Ya kan? Jangan Karena nyaman. sudah ada yang dia. Kalau pengusaha itu kan dia nyetir dong, nggak boleh Berpikir tidur. capek, Bro. Iya, walaupun udah tahu tujuannya kemana, dia tetap gitu. Biasa dulu. Salam hebat. Kita minum dulu, bro. Santai dulu. Nikmat. Nah tadi berbicara tentang apa ya, koneksi jaringan gitu kan ya, itu emang salah satu kunci sukses lah gitu ya, Sangat penting. ya kan? Kalau dibilang kunci, iya juga. Dibilang gembok, apalah. Ya harus sinkron itu, gembok sama kunci itu. Oke. Iya, benar. Oke, sekarang udah mengkerucut ya. Intinya apa istilahnya, Indonesia itu butuh banyak sekali pengusaha lah gitu. Karena kan katanya kalau tidak salah data-data terakhir itu Indonesia sendiri nggak nyampe 2%. Betul. Tahu dari mana, Bro? Dari data dong. Datanya dari mana? Harus Oh, dipertanyakan. tanyakan. Supaya orang tidak penasaran. Oh iya, oke. Bisa dilihat. 2%, siapa tahu bulan Hah? depan 3%. Bisa jadi. Itu kan dari beberapa tahun ini ya, oke, perkembangannya. Mudah-mudahan sih sekarang udah 7% gitu kan ya. Amin. Salah satunya kita. Amin. Salah duanya nggak tahu. Tapi gini Kang, Ah. seorang usaha itu contoh lah, pasti dia ada SDM. Minimal yang sekarang ada usaha, tolonglah support, bela dan beli. Karena dengan kita membela tanpa dibeli, Botak. jadi harus bela dan beli. Karena dengan adanya UMKM terutama, minimal dia ada merekrut 1 atau 2 atau 3 karyawan. Kalau kita dibina UMKM ini, terutama di Cilegon nih, kalau ada 100 UMKM yang kita bina, di branding, ya dikasih modal, dikasih untuk tim net pemasarannya, itu akan menyerap pengangguran. Karena PR kita di sini Cilegon dan ya sekitar Banten lah gitu ya kurang lebih, itu sudah sesuai data tadi itu Bang Herman, banyak pengangguran. Caranya bikin sistem. Dalam itu. Bikin sistem.
gitu. Supaya Berbicara pengangguran, Betul, pengangguran. Provinsi Banten itu kalau tidak salah data juga ini. Iya, Data- Bukan kata saya nih. Bukan kata saya. berita. Katanya Melek. udah 3 tahun terakhir udah tinggi lah gitu kan. Walaupun ini udah termasuk tinggi nih. Di Hebat itu. 34. Hebat itu. Tinggi, Pengangguran hebat. bro, pengangguran. Iya. Kita bangga dulu. Kita ambil sisi positif. Apanya Oh, dulu? Pengangguran makin Prestasi. banyak, prestasi. Berarti kan nanti lapangan kerja harus banyak. Oh gitu. Seperti itu, kita berpikir Oke. positif dan realitas gitu. Iya. Cilegon nih. Cilegon. Salam hebat. Dalam. Iya. Salam sejahtera. Itu gimana sih kalau misalkan orang nganggur itu sebenarnya yang salah apa sih? Jangan lihat ke saya dong, ke dia dulu. Saya tuh apa ya? Secara gravitasi itu nariknya ke Kanan. bawah, Karena gitu. kalau kanan itu sesuai dengan malaikat. Oh gitu. Aduh. Kalau ke kiri Ini. lawannya malaikat. Pengangguran. Nah. Berkata pengangguran. Nah. Sebenarnya mindset tuh kan. Nah, Sebenarnya kalimat pengangguran nggak ada. Karena dengan adanya HP itu rebahan tuh jadi produktif kan. Rebahan itu harus jadi perubahan. Nah. menjadi perubahan. Gitu. Berarti kalau demo rebahan aja. Enggak, rebahan yang produktif bikin konsep untuk mengurangi pengangguran tadi. Setuju. Setuju. Bukan selapan. Ini kita nih bikin konten kayak gini rebahan. Rebahan. Kita awalnya rebahan Tapi gitu. kita merubah dunia. Merubah dunia ya. Mindset. Luar biasa. Iya, bro. bro. Kan internet itu dunia loh. Dunia. Salam Orang buat Cilegon loh. pemimpin Indonesia. Ya, Itu lanjut. apa? Kalau tadi Tadi apa? Tadi belum dilanjutkan. Pengangguran. Pengangguran. Iya potong. Saya deh. Ya, oke, oke. Kalau saya sih Nanti potong ya, nanti potong. sesuai pola pemikiran ya. Contohnya saya kalau ditanya, lo kerjanya di mana? Kalau saya selalu jawabnya pengacara. Karena saya kan lagi kuliah hukum. Iya, iya. Bukan gue sombong ya, Betul, bukan gue sombong ya. Cuman pamer aja di Fakta. Fakta. Orang kalau pikirannya negatif, pengacara pasti ngomongnya pengacara. Ya kan? Kalau orang pikirannya positif, wah pengusaha banyak acara nih, kantornya banyak di mana-mana gitu kan. Betul. Tapi kalau orang berpikirnya idealis, wah hebat loh, sidang terus loh gitu kan. Lawannya jaksa sama hakim loh gitu kan. Advokat bro. Itu dari kosakata aja bisa membedakan pemikiran orang. Iya. Tiga tipe berat orang. ini. Advokat ini. Orang hukum nih ya berat ya. Hukum yang masih training, Betul. masih belajar. Ya kita kembalikan lagi ke Tapi semua orang itu juga awalnya orang hebat juga belajar bro. Iya makanya tadi jangan merendah gitu karena biasanya merendah itu akan direndahin lagi. Saya lagi belajar. Betul. Belajar rendah. Betul. Jadi gini, nggak ada kata bodoh sama pintar. Oh. Adanya Gitu. kata Yang ada dia belajar duluan, dia belajarnya pun belum belajar gitu kan. Jadi ketika kita merasa hebat itu belum tentu, karena barangkali nanti dia benar-benar fokus melebihi dari kita. Jadi ya itu mengolah kolbu, mengolah hati kita. Nah terus lanjut poin-poin wirausaha. kalau saya berat dia Kalbu dalam. nih. Kalau saya berat, kalau dia ngomongnya dalam. Beda bener. Selesai badan. Salam hebat. Oke, jadi emang pengangguran ini salah satu permasalahan yang kompleks ya, bukan cuma di Cilegon lah, Betul. lebih luas di Global. Indonesia gitu ya, bahkan di mungkin. Dunia. Tapi untuk mengatasinya kan sekarang tadi salah satunya adalah mungkin dengan inisiatif menggunakan yang namanya ini kan ya, Ya gadget. bisa lah gitu kan. Betul. Kalau kita tidak malas. Betul. Kalau saran dari Kang Anton atau Kang Najib gitu, mungkin saat ini lagi bingung nih, aduh ngapain gitu kan, nggak ada kerjaan nih, supaya bisa dapat cuan gitu kan dari memanfaatkan Siap, teknologi itu seperti apa sih? Oke, seperti apa Kang Najib? Kita gini deh, ketika kita memulai usaha dalam arti belum dapat kerjaan ya, kadang galau, kok nggak ada modal gitu. Padahal kita dikasih Allah tuh 2 miliar. 2 miliar. Kita sel. dengkul ada berapa? Dengkul. Nah ada 2. Dua. Kalau saya beli, 3 punya berapa? saya beli dengkulin 1 miliar mau nggak? Pasti nggak mau. Iya Masa nggak kita ganti jalan. robot? Iya. Orang robot 2 miliar, Betul. tempur gitu semuanya. Dengan adanya dengkul 2 yang dikasih sama Allah mah besar gitu kan, mahal banget. Kita bisa jalan. Harus ketemu dengan mitra relasi. Ketika kita nggak ada modal ya bertemu dengan yang ada modal. Ketika kita nggak ada produk ketemu dengan yang punya produk. Yang tadi ilmu mitra tadi.
Kenapa nggak sekalian ke mata kaki, bro? Itu baru dengkul loh. Baru dengkul. Berdengkul, gue pikiran. Pikiran, jauh mata kaki belum. Kolbu. Kalau saya nanti yang berat-berat, kalau dia yang kolbu. Kalau salim. Ya intinya itulah, no Oh, excuse, masih ini. no excuse. Tidak ada alasan Alasan, untuk jangan memulai usaha. Kita bisa, contoh kita ketika bisa pemasaran, ya udah bantulah UMKM yang punya produk. Kalau kita bisa memproduksi, ya kita fokusin satu itu. Tapi jangan semuanya kita jalankan sendiri. Ya produksi, ya pemasaran, ya manajemen. Alhasil muntabir, muncul tanpa berita. Usah. Kalau Anda tidak ada alasan, kalau saya banyak alasan. Banyak Kalau alasan. Anda menilai dari motivator, Iya. kalau saya menilai dari lingkungan. Real. Real. Semua orang pasti Biar ada beda. alasan. Betul. Kenapa kita tidak bisa Minum dulu. usaha? Kenapa kita takut usaha? Pasti rasa takut tuh ada. Lu aja kalau di jalan lewat kuburan itu pasti rasa takut ada. Ada manusiawi. Walaupun orang pengen usaha takut yang pertama kegagalan, bro. Iya. Iya kan? Bukannya gini ya, pengertian orang takut itu adalah bukan tuh dia nggak takut ya, tapi dia melawan ketakutan itu. Istilahnya kalau orang takut beneran gitu kan, dia tuh takut ya udah selesai. Tapi kalau orang yang berani, dia takut tapi terus jalan. Ini lebih pintar kan? Iya. Saya belum menjawab, tapi belum menjawab. Saya kan cuma mau memperjelas aja. Oh iya. Ya, biar lebih jelas. Ya, Takutnya berat. itulah jawaban. Belum selesai. Belum selesai ya. Ya seperti itulah kira-kira, intinya hilangkanlah rasa apa ya, bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Wow, ini nih. Kalau bagaimana nanti ya kita yang penting jalan aja, tapi Iya. kita perlu rencana lah. Kayak kita ngebangun sebuah gedung pun kita perlu rencana ya. Betul. Di mana fondasinya, di mana drainasenya, di mana turapnya, seperti itu kan. Itu pun usaha juga. Ya otok-otok pek jadi gimana nanti. Kalau saya tidak, kalau saya Instan. berpikir gimana caranya biar ini tetap jalan. Hmm. Jangan kita ambil untung sebesar-besarnya, Betul. ambil untung seterus-terusnya. Kalau sebesar-besarnya itu mungkin hanya sekali dua kali, tapi seterusnya itu akan continue. Reverse order. Istiqomah. Ya, ya. Oi. Nggak apa-apa, ini ada bintang tamu kita, namanya Pak Roji. Namanya Pak Roji, bintang tamu kita mungkin yang sudah Ya. mulai usaha. Dia salah satu yang punya kedai, namanya kedai MPR. Ya mungkin langsung itu aja lah kita Langsung ngobrol juga. ya. kepada yang boleh, yang ini, yang mengalami, yang praktek. Oh, sudah Iya. nih. Kita belum tua tapi. Iya. Sudah, kita calon. Buat teman-teman mungkin yang baru lulus, yang bingung tentang usaha gitu kan. Bekerja atau usaha, konsep kita sekarang ya. Iya. Membicarakan masalah itu, kita udah ada narasumber pemilik MPR sendiri gitu loh. Kedai MPR. Sumber apa nih? Sumber air lah. Sumber penghasilan Pak yang Ya, penting. ya mungkin bisa ada yang ditanyakan Kang Herman. Boleh. Udah dari kapan ini ke DMR ini? MPR kira-kira bulan Agustus 2020. Berarti lagi masa-masanya. Corona. Iya. Betul sekali. Terus itu emang nggak kalau yang apa ya, setiap saya ngobrol sama pelaku UMKM kan rata-rata kena dampaknya gitu. Kalau Baru sendiri gimana tuh? Bukan hanya dampaknya, memang sudah kondisinya sudah Udah itu ya. parah. Jadi saya memulai kedai MPR ini bukan hanya semata-mata melihat segera dapat untung, bukan. Proses tadi. Proses tadi. Tapi proses saya. yang harus Salam hebat. Jadi Super. Salam hebat. selama pandemi ini saya mencoba untuk memulai usaha sambil mencari relasi. Jadi orang lain itu pandemi tutup, apa bukan? Betul sekali. Itu juga ya. Hal beda tadi. Nah, Dan saya sudah tahu kalau buka pasti sepi. nggak tahu ya. Tapi sepi itu bukan alasan. Itu alasan orang gila gitu. Kalau usaha itu kita minimal punya sifat gila. Gila. Beda konsep. Jadi tantangan dengan sepi itu bagaimana kita bisa bertahan. Paling tidak bertahan. Betul. Walaupun selama ini untung atau hasil pelanggan itu belum sesuai dengan yang kita harapkan, paling tidak kita bisa bertahan di masa ini. Survive tadi. Jadi jangan takut mulai usaha. Tuh teman-teman Dalam dengerin. kondisi apapun harus segera mulai. Jangan menunggu. Wah, Iya. kayaknya bagus nih gitu kan. Dan yang penting kita mulai dulu, Pak ya. Harus mulai. Itu apa kadang-kadang kan modal gimana ini kan kadang gitu kan ya Mak, maksudnya banyak kepikiran lah anak muda kan ya biasanya mau mulai itu. Kalau ngatasinnya sendiri kalau Bapak gimana sih? Kalau modal ngatasin istilahnya rasa takut modal gimana, produknya apa gitu
segala macam. Konsepnya. Nah, Konsepnya gitu. kalau saya kebetulan produk ini kenapa saya milih pecel lele sebelah sama minuman, karena pecel lele itu saya tidak memasak sebelum ada pesanan, sehingga tidak ada kata basi. Sesuai order, by order ya. Terus minuman-minuman semua kan sudah disiapkan, tinggal kita seduh. Kita sediakan air panas, es yang mau panas ya air panas, yang mau Dingin, es dingin. tinggal ditambah es gitu. Anti basi. Jadi anti basi itu aja Basinya utama. pertimbangan saya. Pertanyaan saya ini ada dua nih. Ada dua nih. One full. Ada dua. Enggak nambah ya, awas kalau nambah ya. Satu aja belum lagi. Belum nih. Ada dua nih. Pertanyaan kedua dulu nih. Oh ya gitu. Pertanyaan kedua itu kenapa disebut MPR? Itu Majelis Permusyawaratan Rakyat loh. Iya nih. Sebenarnya jawabnya agak bingung ya. Harus Apa ya? Waktu itu saya hanya terpikir bersama istri itu hanya terpikir supaya gampang diingat. Itu saja. Iyalah. Brand. brand. Kenapa nggak DPR dulu? Karena sebelahnya ada gedung DPR. DPRD. Nah. Jadi yang tertinggi ini MPR. Wah, berarti DPR harus kesini gitu ya. Nah, jadi nanti orang akan punya pikiran bahwa orang-orang anggota DPR Cilegon ini yang baru bersidang atau acara apa, makanya di kedai MPR begitu. Oh, mohon maaf nih. Kalau misalkan Pak Wali Kota yang terhormat nih main nih, lagi di mana di telepon istri? Lagi di MPR. Nah, di sono bro. Dari sini bro. Luar biasa itu. Yang pertanyaan pertama nih Pak. Kamu pulang tahun gratis berarti ini. 1 tahun. Oke, itu saja sih pertanyaan saya, nggak berat kan? Ya. Yang pertama apa tadi? Kenapa disebut yang pertama tadi kapan ulang tahunnya? Apakah ada menu-menu spesial gratis buat kita gitu? Oh, sementara ulang tahunnya belum terpikirkan. Karena masih pandemi. Ya, Nanti selesai pandemi dipikirkan. ditunggu. Dipikirkan nanti. Dimaklumi Pak. Salam hebat. Biasanya nanti ada yang mengingatkan, Pak, ini waktu ulang tahun. Nah, itu baru spontan. Itu kita. Sekarang kembali ke konsumennya nih. Untuk warga Cilegon, silakanlah support UMKM. Bela dan beli produk UMKM. Minimal kumpulnya di pelaku Kedai. UMKM. Bisa kumpul-kumpul di kedai MPR. Betul. Murah meriah. Tonton dan data. Tidak perlu banyak keluar biaya kumpul di kedai MPR ini. Cukup paling minum Rp5.000 sudah. Bisa di sini mau seharian bisa. Harga rakyat terasa. Rasa nikmat. Luar biasa. Perlu bintang ini iklan ini mereka nih Pak. Kita bertiga Pak. Endorse. Endorse-nya. Trio apa namanya kita? Trio wak. Tak ngewer-ngewer. Ya luar biasa ya. Jadi istilahnya banyak hal yang bisa kita ambil ya tadi dari obrolan kita dan Betul. juga Pak Roji juga. Mudah-mudahan teman-teman ya ini menjadi awalan konten awalan ya. Betul. Untuk awalan Nanti- selanjutnya insya Allah ada Insya Allah. sponsor lah ya. dari mana. Iya. Iya. Betul. Ini Kita menerima terbuka. welcome. Welcome. Nanti kita akan lanjutin lagi lah obrolan kita sambil jalan-jalan. Kita apa sih namanya ya? Apa jalan ini? Speak Street. Wih, Bicara jalan-jalan. Jadi bagi bukan para sambil bicara. tempat UMKM yang mau kita promosikan lewat sini Betul. ya. Ya, tapi kan Silakan Riko. hubungi kita, nanti kita wawancara bertiga dengan trio Kewer ya. Iya, kita juga intinya sih acara ini apa ya istilahnya kita sambil sharing dan juga Betul. membantu UMKM ya UMKM. untuk bisa istilahnya survive lah minimal tadi kan. Mbak. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir. Terakhir untuk detik ini. Pamitan. Tidak. Ini menunya Dia enak sebagai Pak. motivasi aja. Masih saja. Ini dari Pak. Dari mana dulu? Bergilir. Iya. Sarannya untuk Pak Rozi, untuk kaula muda yang ingin memulai usaha, iya. gitu kan, yang tidak biar tidak ragu, kasih motivasi Pak. Silakan. Oke, baik. Karena kita Muslim, sabda Nabi, 90% rezeki itu di bisnis, di usaha, di dagang. Dagang. Betul. Gitu. Jadi jangan ragu kalau berdagang rugi. Rugi ada tapi banyak untungnya. Makin lama pengalaman akan bertambah, peluang akan makin banyak. Wow, keren. Mister, Salam hebat. lanjut.
Anton. Apa ya? Semoga sukses untuk Semoga trio kewer-kewer. Bisa jadi episode pertama episode pertama Launching naik. nih. Ratingnya Bang. Ya, saya doakan kedai emper ini menjadi kedai nomor 1 Amin. di kawasan sini yang pertama dan Amin. yang kedua. Amin. Amin. Saya selalu berbicara bahasa 2 lah gitu kan. Promosi. Ya intinya mudah-mudahan saya doakan tambah laris, tambah Amin, berkembang, amin, amin. tambah usaha ke yang lain-lain. Mungkin begitu saja. Kang Laji mungkin Oke, ada Kang Laji. tambahan? Yang terakhir manja Saya foto. manjada wajada. Jadi siapa yang akan, contohnya gini, kita menanam padi hasilnya pun padi. Betul. Jadi udahlah, sekarang saatnya produktif dulu lah. Yakini dulu, karena setiap yang kita yakini itu tidak akan sia-sia. Itu aja dulu, manjada wajada, bahwasanya ya Allah sudah melihat kita. Proses kita pun gak akan sia-sia endingnya. Endingnya kita lalai ya hasilnya pun ya begitulah zona nyaman tadi. Itu aja untuk masukannya. Mantap. Oke deh, itu teman-teman ya obrolan kita. Foto dulu nih. Kita foto aja ya. Obrolan kita di episode pertama ini mudah-mudahan ada hal baik yang bisa Amin, kita ambil. Episode pertama berkaitan dengan bisnis ataupun kerja itu sebenarnya pilihan masing-masing. Ya kita Semuanya baik. di konten ini tidak apa ya istilahnya wah harus ke sini Enggak. terserah. Ini tergantung dari pilihan teman-teman aja. Di jalan manapun sebenarnya baik kalau kita memang awalnya niatnya baik. Seperti konten ini juga mudah-mudahan dari konten yang kecil bisa menginspirasi banyak orang. Ya, Amin. karena daripada kita sibuk mengutuk kegelapan, mendingan kita mulai menyalakan lilin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam trio tekewer.